Baik, sambil nunggu yang lainnya, kita akan segera mulai dalam beberapa menit ke depan ya. Oke, kita mulai saja. Saya awali sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman sekalian, rekan-rekan siswa dan siswi kelas 9 di program belajar kejar paket B Kesetaraan Taiwan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan saya setelah 1 minggu yang lalu terakhir pertemuan kita membahas tentang peristiwa tragedi nasional, di mana banyak sekali pemberontakan yang terjadi di dalam negeri pasca peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti mungkin nggak sampai 1 jam atau sampai selesai ya mungkin, karena saya masih dalam tahap pemulihan. Jadi hari Rabu kemarin saya ketemu teman-teman saya hujanan di jalan, kemudian hari Kamisnya udah mulai batuk-batuk begitu. Saya kira cuma batuk saja ya, suaranya hilang hari Jumat. Kemudian sudah saya obati itu ya, minum obat batuk, sehingga hari Jumat saya juga sebenarnya ada kelas ngajar, dan hari Sabtu terpaksa saya kosongkan karena memang tidak ada suara yang keluar, jadi gimana saya harus ngajar gitu ya. Dan setelah hari Sabtu batuknya reda, flu-nya muncul. Jadi Sabtu udah mulai flu itu, hari Minggu saya benar-benar bed rest total kemarin, minum obat terus tidur. Jadi harapannya hari Senin mulai bisa beraktivitas lagi. Dan alhamdulillah Senin pagi tubuhnya ya, badannya sudah mulai bisa diajak kompromi lagi, mulai enak, mulai enteng. Cuman masih beler ini. Mungkin kalian bisa dengar suara saya sedikit berbeda, bindeng-bindeng gimana, seperti Sirine Sungkar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang keras atau bagaimana, ini sudah saya kencengkan mikrofonnya supaya bisa menangkap suara saya walaupun tidak terlalu keras. Dan nanti mohon izin juga kalau misalnya ada sedikit break buat minum ya, karena takutnya gatal atau luka lagi, batuk lagi ya. Ya, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-9, yaitu pertemuan pada tanggal 6 bulan Maret tahun 2017. Ya, saya ucapkan juga selamat datang di bulan Maret. Mudah-mudahan awal yang baik buat kita semua untuk mengawali proses kegiatan belajar mengajar pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu pelajaran IPS pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan dengan dibuka dengan doa tadi, pelajaran yang akan kita lalui bersama-sama pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan saya jelaskan pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menyerapnya juga. Ya,
Teman-teman sekalian, cek kelengkapan terlebih dahulu dari 6 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Kalau slide-nya bisa kelihatan nggak papan tulisnya? Oke, jadi nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan sampai selesai nanti bisa kedengaran dan bisa kelihatan semua dengan jelas. Oh, Mbak Ica nggak ada suaranya, tapi yang lain bisa ya. Coba dicek lagi Mbak sinyalnya ya, pindah tempat atau gimana ya. Baik. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita masih berada pada bab sebelumnya, jadi masih meneruskan materi sebelumnya, di mana kita sampai pada bab 5, yaitu peristiwa dan tragedi nasional pemberontakan yang terjadi ya pasca Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah jelaskan beberapa macam tragedi atau polemik nasional pasca proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kalau kalian masih ingat, kita sudah bahas pemberontakan PKI di Madiun dan juga beberapa pemberontakan mengatasnamakan Darul Islam atau DITII ya, DITII yang memberontak di mana-mana dari Aceh sampai ke Sulawesi sana, sampai di Makassar ya. Nah, malam hari ini kita lanjutkan dengan pemberontakan yang lain atau tragedi peristiwa nasional yang lain, namanya adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau bisa yang biasa disingkat dengan APRA. Kemudian peristiwa Andi Aziz dan Republik Maluku Selatan atau biasa disebut dengan RMS ya, Republik Maluku Selatan. Jadi ada 3 peristiwa penting selain dari pemberontakan PKI Madiun dan pemberontakan DITII. Ini ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dan serta Andi Aziz dan Republik Maluku Selatan. Oke, kita awali dengan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Ya, Angkatan Perang Ratu Adil itu dipimpin oleh Kapten Westerling di Jawa Barat yang bertujuan untuk mempertahankan kedudukan negara Pasundan dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Jadi yang memimpin Angkatan Perang Ratu Adil ini adalah kapten dari Belanda yang namanya Westerling yang berada di wilayah Jawa Barat sana. Nah, tujuan diadakannya atau mencuatnya propaganda atau peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil ini adalah supaya di Jawa Barat, tepatnya di daerah Pasundan sana, Jawa Barat kan diidentik dengan suku Sunda ya, itu berdiri sebuah negara memisahkan diri dari Indonesia, namanya negara Pasundan. Jadi APRA ini mencuat karena mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara Pasundan. Dan tujuan lainnya adalah Kapten Westerling ini adalah untuk memiliki kepentingan untuk mempertahankan ekonomi Belanda di Indonesia, supaya suplai ekonomi Belanda di Indonesia itu tetap ada lewat negara Pasundan ini jika nantinya dibentuk ya, begitu. Nah, sebenarnya apa sih tindakan-tindakan atau aksi dari Angkatan Perang Ratu Adil itu? Yang pertama adalah meneror, kemudian membunuh dan menyerbu kota Bandung dari arah Cimahi pada tanggal 23 Januari 1950. Jadi Jawa Barat dengan ibu kota provinsi Bandung itu sebenarnya masuk dalam wilayah atau kategori wilayah Indonesia.
Nah, dengan adanya aksi APRA ini, Jawa Barat atau Bandung tersebut ingin memisahkan diri, ya, dipimpin oleh Kapten Westerling tadi, memisahkan diri dari Indonesia. Nah, salah satu cara untuk memisahkan diri adalah dengan melakukan pemberontakan, yaitu dengan aksi yang dilakukan oleh APRA, yaitu dengan cara meneror, membunuh, dan menyerbu penduduk yang masih pro Indonesia di kota Bandung, yaitu serbuan dari arah Cimahi, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1950. Jadi ini tepat sekali 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, dalam kejadian tersebut, mereka tidak segan-segan menembak mati setiap anggota TNI yang dijumpai. Ya, salah satunya yang menjadi korban adalah tertembaknya Letnan Kolonel Lembong yang menjadi ikon pemimpin TNI di kota Bandung. Nah, selain itu, Kapten Westerling tadi yang memimpin APRA bersama-sama dengan Sultan Hamid II melakukan kudeta, ya, melakukan perlawanan untuk menyerbu sidang kabinet dan membunuh para menteri, terutama Sri Sultan Hamengkubuwono I yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian juga sasaran selanjutnya adalah Ahmad Budiarjo yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan sasaran selanjutnya adalah Kolonel TB Simatupang, yaitu pada saat itu sebagai Kepala Staf Angkatan Perang. Jadi Westerling ini bersama-sama dengan Sultan Hamid II menyasar, menyerbu. Pada saat itu ada sidang kabinet, ya, untuk melenyapkan para tokoh-tokoh negara, orang-orang penting pada waktu itu seperti Sri Sultan Hamengkubuwono I, Ahmad Budiarjo, dan Kolonel TB Simatupang, ya. Itu. Selain itu, Kapten Westerling bersama antek-anteknya itu melakukan fitnah dan penghasutan terhadap KNIL dan polisi untuk bergabung dengan APRA. Ya, KNIL itu adalah Angkatan Laut Indonesia serta polisi untuk bergabung dengan APRA. Mereka melakukan fitnah di mana-mana bahwa Indonesia itu tidak adil lah, Indonesia nantinya tidak akan bisa berkembang lah. Maka dari itu, fitnahan atau hasutan yang dilakukan oleh APRA itu ditujukan kepada angkatan-angkatan perang seperti polisi dan angkatan-angkatan laut. Karena kalau misalnya mereka itu sudah berhasil dihasut, otomatis pertahanan di Indonesia itu semakin berkurang. Apalagi kalau sampai KNIL dan polisi itu bisa bergabung dengan APRA, maka pertahanan berkurang dan pertahanan melemah, dan itu semakin mudah untuk mengalahkan atau untuk menjatuhkan negara Indonesia. Nah, Indonesia pun melihat dari kejadian dan aksi-aksi dari APRA tersebut tidak kemudian tinggal diam, sehingga di sini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh negara untuk menumpas Angkatan Perang Ratu Adil, seperti yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 1950 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Eri Sadewo, yang hasilnya adalah berhasil mengusir tentara Belanda yang dan pimpinan Mayor Jenderal Engels, berhasil menumpas gerombolan APRA. Jadi dalam operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950 ada dua pimpinan perang yang sangat berjasa, yaitu Letnan Kolonel Eri Sadewo dan Mayor Jenderal Engels, di mana kedua kapten tersebut, pimpinan tersebut itu berhasil mengusir tentara Belanda yang tergabung juga dalam Angkatan Perang Ratu Adil tersebut, dan juga berhasil menumpas gerombolan APRA yang menyerbu kota Bandung pada saat itu.
Dan selain berhasil mengusir Belanda serta menumpas gerombolan APRA, Letnan Kolonel Eri Sadewo dan Mayor Jenderal Engels ini berhasil menangkap dan menghukum mati kapten perang APRA tadi, yaitu Westerling, dan antek-anteknya, yaitu Sultan Hamid II. Pada saat penangkapan dan penghukuman mati terhadap kedua tokoh pimpinan APRA tersebut, Westerling berhasil melarikan diri, kemudian menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Ya, berhasil melarikan diri, berarti lolos ya, tidak jadi ditangkap dan tidak berhasil dihukum mati. Nah, itu tadi akhir dari pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil ya. Jadi Angkatan Perang Ratu Adil bisa ditumpas, tetapi pimpinannya berhasil lolos dan tidak berhasil dihukum mati. Nah, adapun pemberontakan yang terjadi selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini letaknya atau terjadi di Sulawesi Selatan. Kenapa pemberontakan Andi Aziz ini kemudian mencuat? Nah, itu tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur. Jadi dia ingin membuat negara sendiri, yaitu dengan nama Negara Indonesia Bagian Timur. Tidak mau bergabung dengan negara Indonesia dalam bentuk kesatuan ya. Sehingga pemberontakan Andi Aziz ini kemudian muncul guna untuk mempertahankan adanya negara Indonesia bagian timur yang dulu pernah dibentuk oleh Belanda. Saya kira ini tetap ada pengaruhnya oleh Belanda ya. Ya, salah satu taktik bagi Belanda untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah beberapa latar belakang kenapa pemberontakan Andi Aziz itu kemudian mencuat. Yang pertama adalah tadinya Andi Aziz itu adalah tokoh dari Republik Indonesia Serikat, di mana dia memiliki tuntutan mengenai APPRIS dari ujung pandang saja yang bertanggung jawab atas wilayah keamanan negara Indonesia Timur. Jadi adanya apa ya istilahnya pengaturan wilayah tertentu yang dituntut oleh Andi Aziz yang akhirnya ditolak oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Penolakan atas masuknya tentara APRIS dari Jawa pimpinan Mayor Worang itu juga mengakibatkan terjadinya pemberontakan Andi Aziz ini. Tindakan Andi Aziz adalah menduduki dan melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer serta menawan pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Jadi yang dilakukan Andi Aziz dalam pemberontakan yang namanya pemberontakan Andi Aziz tadi adalah menduduki dan melakukan serangan kepada pos-pos militer. Jadi langsung menyerang pos-pos militer yang menjadi benteng pertahanan negara Republik Indonesia di setiap wilayah, serta menculik serta menawan pejabat-pejabat panglima yang diberikan amanat untuk menjaga keutuhan kesatuan Indonesia, negara Indonesia, tepatnya di Indonesia bagian timur, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Nah, Indonesia kemudian tidak tinggal diam adanya pemberontakan Andi Aziz ini. Kemudian Indonesia melakukan upaya penumpasan yang dilakukan oleh Kolonel Alek Kawilarang dalam operasi militernya, yang kemudian terjadilah pertempuran antara TNI dan KNIL, sehingga pada tanggal 8 Agustus 1950 ini
terjadilah gencatan senjata antara TNI dan KNIL ya. Nah, itu tadi Andi Aziz. Kemudian yang tak kalah serunya lagi, yang tak kalah terkenalnya lagi adalah peristiwa pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil ya. Jadi di mana-mana kalian bisa lihat adanya pemberontakan-pemberontakan yang memang sudah diracuni oleh bangsa-bangsa Belanda supaya Indonesia itu terpecah-pecah, tidak kuat dan mudah dikalahkan. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Latar belakangnya kenapa RMS itu terjadi, yang pertama adalah sikap Sumokil dibantu Manusama yang membujuk anggota KNIL dan pasukan Baret Hijau yang terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz untuk membentuk RMS. Tadi kan APRIS ya dari Indonesia, yaitu atau bisa disebut dengan TNI, itu kan melawan KNIL dari Andi Aziz. Nah, pertempuran terjadi pada saat itu, kemudian berhasil ditumpas. Kemudian masih ada sisa-sisa dari anggota KNIL atau pasukan-pasukan perang dari Andi Aziz tersebut. Itu dimanfaatkan kemudian oleh Sumokil yang dibantu oleh Manusama untuk bersama-sama membentuk RMS ya, Republik Maluku Selatan. Penolakan Sumokil atas pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penyelesaian masalah secara damai. Jadi ini juga yang mengakibatkan munculnya atau mencuatnya Republik Maluku Selatan, karena rakyat Maluku, sebenarnya bukan rakyat Maluku ya, sebenarnya hanya beberapa saja antek-antek yang dia menginginkan Indonesia itu terpecah-pecah ya, tidak mau bergabung dengan Indonesia, sehingga RMS itu kemudian mencuat. Berbagai macam masalah pada waktu itu banyak terjadi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah ekonomi. Nah, penyelesaian masalahnya tidak dilaksanakan secara damai, sehingga rakyat Maluku ini memberontak pengen merdeka. Yang dilakukan RMS pada masa pemberontakannya adalah seperti pada tanggal 24 April 1950, mereka memproklamasikan pembentukan Republik Maluku Selatan yang terlepas dari negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat, serta menduduki kota Ambon dan menguasai benteng New Victoria sebagai pusat kedudukan RMS. Jadi RMS ini menyatakan kemerdekaan, memisahkan diri dari Indonesia, baik negara Indonesia baik negara boneka bentukan Belanda ataupun memisahkan diri atau keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 24 April 1950, yang kemudian ditandai dengan penguasaan benteng New Victoria yang terkenal sebagai pusat kota Ambon pada waktu itu. Nah, lagi-lagi Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai macam upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk melakukan penumpasan Republik Maluku Selatan. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia mengutus Dr. Leimena sebagai pimpinan untuk mengurus dengan cara damai, tetapi ditolak oleh Sumokil. Akhirnya operasi militer pada tanggal 14 Juli 1950 mendarat di Laha atau Pulau Buru untuk menguasai Pulau Buru, Pulau Seram, Tanibal Aru, dan Kepulauan Kei. Nah, karena Sumokil tadi menolak untuk melakukan prosesi damai,
Akhirnya pertempuran terbuka terjadi dengan merebut benteng Niu yang tadinya dikuasai oleh RMS pada tanggal 24 April 1950 tadi. Nah, pada pertempuran terbuka dalam merebut benteng New Victoria, memakan satu korban yang menggugurkan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Dan pada saat pertempuran tersebut, akhirnya Dr. Sumokil berhasil ditangkap pada tanggal 2 Desember 1963. Jadi berapa tahun tuh? Lama banget ya, 13 tahun kemudian ya setelah operasi militer tanggal 14 Juli, jadi perangnya sangat lama. Dr. Sumokil ini akhirnya juga dihukum mati oleh Mahkamah Luar Biasa setelah ditangkap tanggal 2 Desember 1963 tadi. Ya, kejadian-kejadian lain ada yang namanya pemberontakan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta. Kita awali dengan pemberontakan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Baik. Pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau disebut dengan PPRI ini dipimpin oleh Ahmad Hussein yang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dengan beberapa daerah akibat masalah ekonomi dan perimbangan keuangan karena korupsi, perdebatan dalam konstituante, dan pertentangan masyarakat tentang konsepsi presiden. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, macam-macam masalah terjadi. Banyak sekali pemberontakan terjadi, yang salah satu akibatnya karena memang sebagai negara yang baru merdeka, ya, negara tersebut memiliki tugas yang sangat berat untuk menyelesaikan berbagai macam hal, berbagai macam masalah, ya, tidak hanya masalah kenegaraan saja, tapi banyak sekali masalahnya. Ada masalah ekonomi, kemudian masalah sistem pemerintahan, masalah pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, yang paling mencolok pada saat itu adalah masalah ekonomi yang masih sangat rendah sekali diselesaikannya, diatasinya gitu ya. Ditambah lagi banyak sekali korupsi yang terjadi di dalam tubuh negara Indonesia. Jadi memang budaya korupsi itu sudah muncul dari zaman kapan dulu ya, tidak hanya sekarang. Nyata Indonesia terkenal dengan korupsinya ya, sejak setelah Indonesia merdeka pada tahun 50-an itu ya. Ternyata masalah korupsi ini menjadi masalah yang utama di negara Indonesia, sehingga banyak sekali negara-negara yang pengen memisahkan diri karena tidak kesesuaian pembagian anggaran dana ke daerah-daerah wilayah Indonesia yang lain ya. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, perimbangan keuangan ya. Perimbangan keuangan pembagian biasanya pembagian dana pembangunan itu hanya terpusat kepada kepada wilayah-wilayah maju saja seperti Jakarta, kota saja, sedangkan wilayah-wilayah terpencil misalnya Aceh, kemudian Indonesia bagian timur, Papua ya, Irian, kemudian mana lagi, pulau-pulau kecil yang lainnya itu tidak merata, sehingga muncullah perdebatan di mana-mana dan masyarakat banyak menentang karena semua itu yang menjadi sorotan adalah kemudian presiden. Artinya presiden tidak adil dalam peratakan dana dan sebagainya, sehingga
terjadilah pemberontakan di mana-mana, termasuk pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disebut dengan PRRI. Kemudian latar belakang yang lainnya adalah adanya penolakan pemerintah atas ultimatum Kolonel Ahmad Hussein dalam pertemuan PRRI tanggal 10 Februari 1958. Jadi sebenarnya PRRI ini sudah memiliki inisiatif untuk bertemu langsung dengan pemerintah negara Indonesia, kemudian menyatakan diri supaya bisa berpisah dan membuat negara sendiri. Tetapi pemerintah menolak atas ultimatum atau usulan dalam pertemuan PRRI tepatnya pada tanggal 10 Februari 1959, sehingga kemudian itu yang menjadikan pemberontakan PRRI ini kemudian muncul ke permukaan. Nah, ini selain itu latar belakang yang lain adalah adanya kecemburuan di beberapa daerah seperti di Sumatera dan Sulawesi yang mengakibatkan terbentuknya dewan-dewan daerah yang mendukung gerakan daerah dengan tujuan untuk mengambil kekuasaan pemerintah daerah-daerah. Seperti Dewan Banten di Sumatera Barat, pimpinan Kolonel Ahmad Hussein, kemudian Dewan Gajah di Sumatera Utara, pimpinan Kolonel Simbolon, Dewan Garuda Sumatera Selatan, pimpinan Letnan Kolonel Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara, pimpinan Kolonel Vence Samuel. Ya, itu karena adanya kecemburuan sehingga terbentuklah dewan-dewan yang kemudian mendukung wilayah-wilayah kecil itu untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, melihat hal tersebut, pemerintah juga tidak tinggal diam. Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama menyerbu pemerintah pusat saat terjadi pergolakan politik dan kestabilan. Maksud saya tadi ya, belum pemberontakan yang dilakukan pemerintah, tetapi PRRI melakukan tindakan-tindakan pemberontakan, diantaranya adalah pertama, menyerbu pemerintah pusat saat terjadi pergolakan politik dan ketidakstabilan. Ya, mereka juga memiliki strategi, trik. Jadi pada saat terjadinya pergolakan politik di pemerintahan pusat, otomatis pertahanan menjadi tidak stabil, sehingga mereka menyerbu PRRI tadi, menyerbu pemerintah pusat, ya. Kemudian PRRI juga melakukan pertemuan pada tanggal 9 Januari 1958 di kota Sungai Dereng, Sumatera Barat, tentang pembentukan pemerintahan baru dan beberapa hal yang berhubungan dengan perekonomian. Pertemuan ini dihadiri oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Letnan Kolonel Samuel, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel Zulkifli Lubis dari kalangan militer, dan M. Natsir Syarif Usman, Burhanuddin Harahap, Syarifuddin Prawironegoro dari kalangan sipil. Jadi semua antek-anteknya lengkap ya dalam menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan tanggal 10 Februari 1958 di Kota Padang dengan pimpinan Kolonel Ahmad Hussein dan mengeluarkan ultimatum. Di antaranya dalam waktu 5x24 jam atau 5 hari, Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kemudian menugaskan Presiden agar Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Zakon Kabinet dan meminta Presiden agar kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Akhirnya, Kolonel Ahmad Hussein memproklamirkan berdirinya PRRI tanggal 15 Februari 1958 dengan Syarifuddin Prawironegoro sebagai Perdana Menteri dan didukung oleh
Letnan Kolonel DJ Sumba bersama sekelompok masyarakat Indonesia bagian timur. Kemudian dari berbagai hal yang dilakukan oleh PRRI tersebut, Indonesia tidak tinggal diam dan dilakukanlah beberapa macam upaya penumpasan. Yang pertama, dilakukan sidang Dewan Menteri pada tanggal 11 Februari 1958 di Jakarta untuk menolak ultimatum PRRI dan memecat secara tidak hormat kalangan militer yang terlibat. Tadi kan kalian bisa lihat ya, bahwa dalam pembentukan pemberontakan tersebut banyak sekali kalangan-kalangan yang terlibat, termasuk militer, dari sipil, kemudian antek-antek negara juga ada di situ. Nah, salah satu upaya penumpasan adalah dengan memecat secara tidak hormat angkatan militer yang terlibat. Kepala Staf AD Angkatan Darat Mayor Jenderal Ahmad Nasution pada tanggal 12 Februari 1958 membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah untuk di bawah pengawasan AD. Jadi tadi daerah militer Sumatera Tengah yang tadi bergabung dengan PPRI berhasil dibekukan oleh Ahmad Nasution dan disuruh untuk kembali lagi ke Indonesia dengan pengawasan tentara AD. Jadi kalau macam-macam nanti tentara Angkatan Darat lah yang bertindak. Operasi-operasi militer lain yang dilakukan adalah yang pertama dengan melakukan operasi tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution di Pekanbaru Riau. Kemudian dilanjutkan dengan operasi pada tanggal 17 Agustus yang dipimpin oleh pimpinan Kolonel Ahmad Yani di Kota Padang dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ada lagi operasi Sabta Marga namanya, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Jati Kusuma di Sumatera Utara, dan yang terakhir ada operasi Sadar dipimpin oleh Kolonel Ibnu Sutowo di Sumatera Selatan. Dan akhirnya tokoh-tokoh dari PPRI tadi di bawah pimpinan Ahmad Hussein itu menyerahkan diri secara kalah ya pada tanggal 29 Mei 1961. Jadi kira-kira pemberontakan itu terjadi 3 tahun ya, karena tadi pemberontakannya pada tahun 1958 dan pada tahun 1961 Ahmad Hussein yang menjadi pimpinan dari PRRI tersebut kemudian menyerahkan diri beserta tokoh-tokoh lainnya. Nah, ini tadi baru PPRI. Kemudian kita lanjutkan pemberontakan lain, namanya Permesta, yaitu pemberontakan Piagam Perjuangan Semesta. Adapun pemberontakan Piagam Perjuangan Semesta atau disingkat dengan Permesta ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Vence Samuel di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di mana Permesta ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yang hampir sama dengan pemberontakan PRRI. Dia pengen merdeka ya, pengen memisahkan diri dari Indonesia. Hal yang dilakukan oleh Permesta diantaranya pada tanggal 15 Februari 1958 itu sama, memproklamasikan berdirinya gerakan separatis yang bernama Permesta atau Piagam Pergerakan Rakyat Semesta. Nah, kemudian Permesta ini ditumpas oleh operasi militer dengan komando Operasi Merdeka dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendra Diningrat. Kemudian operasi yang dilakukan atau operasi militer peperangan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk menumpas Permesta tadi adalah ada beberapa hal. Yang pertama, operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono, di mana operasi Sabta Marga 1 ini dilakukan di Sulawesi Utara bagian tengah.
Kemudian dilakukan pula operasi Sabta Marga II dipimpin oleh Letnan Kolonel Agus Prasmono. Dilanjutkan Sabta Marga III yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Makinda. Kemudian dilanjutkan operasi Sabta Marga IV pimpinan Letnan Kolonel Ruminto Hendradiningrat. Kemudian setelah Sabta Marga IV berakhir, kemudian ada juga yang namanya operasi militer, namanya operasi MENA. Yang pertama dipimpin oleh Letnan Kolonel Peters dan dengan sasaran Ternate. Kemudian dilanjutkan operasi MENA II dipimpin oleh Letnan Kolonel KKO Hanholz untuk merebut lapangan udara Molotai Halmahera Utara. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang ingin memisahkan diri, sehingga operasi militer yang dilakukan pun juga tidak hanya terpusat di satu wilayah saja, tetapi penumpasannya dilakukan di mana ada pemberontakan terjadi. Jadi tidak peduli di Sulawesi, di Ternate, di Halmahera, ya, semuanya memang sudah disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan pemberontakan yang terjadi di Indonesia, supaya negara kesatuan Republik Indonesia menjadi bersatu, menjadi utuh dan tidak terpecah belah lagi. Ya, selesai. Ya, kita masih ada 10 menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya sudah katakan tadi ya, tidak terlalu lama. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hanya sekedar meneruskan dari bab 5 kemarin tentang peristiwa tragedi nasional. Jadi banyak sekali pemberontakan yang terjadi, dari PKI Madiun, kemudian pemberontakan DITII, hingga RMS, APRA, hingga tadi dilanjutkan dengan pemberontakan yang terjadi di Maluku. Ya, habis ini saya masih ada kelas sebenarnya sosiologi. Jadi saya minta waktunya untuk break ya, 10 menit untuk melegakan tenggorokan. Jadi agak sedikit sakit ini. Jadi saya kasih bonus 10 menit buat kalian untuk istirahat sebelum melakukan pelajaran yang lainnya ya. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya memang urutannya saya pisah-pisah. Tapi intinya yang saya sampaikan tadi itu adalah hal-hal yang penting-penting yang setidaknya bisa kalian ingat. Jadi setiap pemberontakan, siapa pemimpinnya, latar belakangnya apa, kemudian upaya penumpasannya apa saja gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen yang lebih rinci lagi, nanti kalian bisa baca-baca lagi di ini ya, di modulnya ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman kalian. Terima kasih atas atensinya datang dan belajar bersama pada malam hari ini. Saya mohon maaf karena minta waktunya sedikit untuk relax ya, karena sedang tidak enak badan saya. Jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat beristirahat, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama atau berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.